Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pelajar NU, selamat datang di Sapa Pelajar NU Batang, tekun, teken, tekan. Bersama saya Septi Aisyah yang akan menemani podcast kali ini. Sekarang pada episode kali ini kita kedatangan tamu dari Waka Kaderisasi Pelajar NU Batang, yaitu bersama rekan Chandra Yuda Satria dan juga rekan Nita Hikmah Nurlita. Nah, mereka ini dari tim kaderisasi pimpinan cabang IPNU dan IPPNU Kabupaten Batang. Dan podcast kali ini tentunya akan membahas mengenai kaderisasi yang ada di pelajar NU Batang, rekan dan rekan Nita. Oke, halo rekan Chandra, gimana kabarnya? Sebenarnya kurang sehat, tapi karena atas nama tanggung jawab organisasi maka harus hadir ketika organisasi memanggil. Panggilan organisasi, adanya panggilan organisasi mau bagaimanapun keadaannya harus hadir gitu? Insya Allah harus begitu. Ngeri sekali. Oke, kalau rekan Nita ya sendiri gimana? Keadaannya sehat, alhamdulillah. Barusan kita sedang tur ya, tur kaderisasi ini baru saja selesai. Oh, baru saja selesai. Kemana aja itu? Turnya ya kegiatan Makassar sama Lakmut sih. Bulan-bulan ini kan bulan-bulan liburan nih, liburan sekolah. Banyak sekali ya? Banyak sekali pasti yang kegiatan-kegiatan dari kaderisasi yang sangat banyak. Oke, sekarang saya mau bertanya ini dengan tim dari kaderisasi pelajar NU Batang. Sekarang kan berada di era disrupsi gitu. Bahkan hingga hari ini itu muncul adanya AI, dan pastinya rekan-rekan Nita yang nonton pada podcast kali ini tahulah apa itu AI gitu. Nah, apakah IPNU dan IPPNU itu penting, dan apakah organisasi ini IPNU dan IPPNU itu masih relevan gitu? Gimana kalau menurut dari rekan Chandra? Kalau menurutku zaman itu tidak bisa dilawan, tapi bagaimana caranya kita adalah menguasai zaman. Maka dari itu untuk kader-kader ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah kalau kata Charles Darwin itu adalah survival of the fittest. Fittest berarti bukan siapa yang cepat, bukan siapa yang gagah, bukan siapa yang keren, tapi adalah siapa yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya, maka dia adalah pemenangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sebagai organisasi Banum NU itu tidak pernah gagap terhadap perkembangan hal apapun dengan kita memiliki kaidah al-muhafadzah alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Sehingga dengan adanya era disrupsi ini seharusnya kader-kader NU mampu memanfaatkan sehingga kita tidak selalu menyalahkan zaman. Itu yang kedua. Poin yang ketiga, di era disrupsi itu manusia terkadang mengalami alienasi atau keterasingan hidup. Baik keterasingan mengalami kehilangan Tuhannya, keterasingan mengenai nilai moralnya, ataupun bahkan keterasingan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Maka dari itu bagaimana agar organisasi ini tetap relevan dan bagaimana organisasi tetap dianggap penting oleh manusia-manusia umumnya, maka IPNU harus mampu mengisi pos-pos itu. Sehingga bagaimana organisasi itu adalah mampu menjawab tantangan zaman. Sehingga sekali lagi soal relevan atau soal penting itu adalah tergantung bagaimana organisasi kita itu mampu beradaptasi terhadap lingkungannya. Begitu kalau menurut saya. Oke, jadi pada intinya IPNU dan juga IPPNU itu harus bisa menempatkan diri melalui dari poin-poin tadi gitu ya. Oke, kalau menurut rekan Nita sendiri gimana? Oke, saya menambahkan sedikit saja, mungkin lebih keterlibatan di dalam dunia pendidikan, bahwa saat ini kan Pak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan kita itu kan sedang menggagas kurikulum, dan mungkin kurikulum ini sudah berjalan beberapa tahun ini, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Nah, kurikulum Merdeka Belajar ini konsepnya adalah kurikulum yang merdeka. Merdeka itu kan memberikan keleluasaan, memberikan kebebasan terhadap peserta didik. Ya, peserta didik itu berarti para pelajar ya yang ada di Indonesia, dan juga para tenaga pendidiknya itu untuk berekspresi, untuk mengasah kreativitasnya sesuai dengan proses belajar mengajar yang mereka inginkan. Berarti bisa dibilang setiap produk lokalnya itu berbeda-beda antara sekolah A dan sekolah B. Nah, sehubung dengan hal itu, konsep itu juga sudah kita terapkan sebenarnya di organisasi kita. Kan di organisasi kita itu banyak diskusi-diskusi yang sebenarnya
sudah berkonsep seperti itu, bahwa segala titik informasi itu tidak hanya dari satu individual, dari beberapa banyak individual. Pandangan pun juga seperti itu, pandangannya tidak hanya dalam satu titik seseorang kok, tapi banyak pandangan. Nah, konsep itu ya berkaca dengan konsep yang ada di organisasi, terutama ya di IPNU IPPNU juga seperti itu. Oke, kalau menurut dari rekan Nita, hikmah Rita itu seperti itu, rekan Nita. Nah, sekarang setiap zaman itu kan terdapat tantangan tersendiri, gitu ya. Salah satu tantangannya adalah adanya kader pragmatis, gitu. Nah, adanya kader ini itu muncul pernyataan, apa manfaat ikut IPNU dan IPPNU? Bukankah organisasi itu hanya buang-buang waktu saja? Itu menurut dari mereka gitu ya. Kalau menurut dari rekan sendiri gimana? Kalau menurut saya bahwa organisasi itu harus kita tekankan yang pertama. IPNU IPPNU itu adalah bukan tujuan, tapi adalah proses kehidupan. Maka dari itu bagaimana proses kehidupan itu adalah mencari jati diri, mencari kehidupan dan mencari nilai-nilai apa yang harus dilakukan. Maka dari itu ketika tadi IPNU ditanyakan bagaimana melawan kader pragmatis seperti itu, sehingga yang harus kita tawarkan ya satu, organisasi kita itu bukan tujuan kehidupan, tapi adalah proses untuk mencari jati diri kehidupan. Mohon itu dari saya. Kader IPNU dan IPPNU, organisasi IPNU dan IPPNU itu bukan tujuan, tapi proses untuk mencari dalam kehidupan tersebut gitu. Kalau menurut dari rekan Nita sendiri gimana? Oke, saya sepakat dengan rekan Sandra, wakil kaderisasi IPNU, karena di IPNU IPPNU itu ya suatu organisasi itu adalah suatu wadah di mana untuk individual itu berproses untuk menjadi lebih baik. Nah, ya salah satunya manfaatnya ya kita bisa mengasah pengalaman kita, bisa mengasah jiwa kemanusiaan kita dari cara menghargai kita dengan orang lain, terus bagaimana cara kita itu ketika berdiskusi sih misal, terus kita menyanggah itu bagaimana kita menyanggah dengan cara yang sopan, dengan yang santun, dengan yang penuh adab. Nah, mungkin seperti itu manfaat-manfaat yang akhirnya bisa digunakan di dalam kehidupan kita bermasyarakat dan bersosial. Kalau boleh saya menambahi sedikit, mungkin IPNU IPPNU itu kan khususnya di strata tingkat pelajar. Perlu kita tekankan bahwa sekolah itu adalah ijazah itu adalah tanda kalian pernah sekolah, bukan tanda kalian pernah berpikir. Betul. Maka dari itu jadikan sekolah itu adalah orang privilege, dan salah satunya itu jangan sempitkan makna pendidikan itu hanya di dalam kelas. Sehingga IPNU IPPNU apa manfaatnya? Ya jelas. Untuk itu bagaimana caranya kita adalah mengasah nalar kritis, untuk bagaimana kita menjadi manusia yang berpikir. Karena sekali lagi kehidupan kita sebagai anak pelajar ataupun mahasiswa ataupun santri itu tidak hanya sekadar untuk mencari ijazah, tapi adalah bagaimana caranya kita untuk mampu berpikir dari manusia hari ini harus mampu lebih baik daripada manusia yang kemarin. Mungkin itu dari saya. Oke, itu adalah pernyataan dari wakil-wakil kita kaderisasi pelajar NU Batang gitu ya. Dari tadi kan kita udah membahas mengenai dari manfaat, kemudian apakah IPNU dan IPPNU itu masih relevan. Sekarang saya mau tanya ini, tolak ukur keberhasilan organisasi kita, IPNU dan IPPNU itu apa? Silakan rekan. Oke, kalau menurut saya ya sesuai apa yang dicita-citakan pendiri kita, yaitu Prof. Tholal Mansur yang mengatakan cita-cita didirikannya IPNU adalah untuk membentuk manusia yang berilmu, yang dekat dengan masyarakat, bukan membentuk manusia yang menjadi kasta elit di dalam masyarakat. Maksudnya apa? Bahwa ruang ilmu itu seperti yang dikatakan Muhammad Hatta dalam pidatonya. Tujuan dari IPNU itu adalah mencari kebenaran dan membela kebenaran. Maka dari itu tolak ukurnya menjadi keberhasilan IPNU IPPNU itu adalah ya seperti yang dicita-citakan oleh pendiri. Kita memiliki manusia yang berilmu tapi dekat dengan masyarakat. Begitu. Itu adalah poin utama dari tolak ukurnya keberhasilan organisasi IPNU dan IPPNU. Kalau menurut rekan Lita gimana? Oke, mungkin tambahan dari saya tolak ukur keberhasilan organisasi IPNU, karena di IPNU itu kan punya karakter dasar yang harus kita lakukan sebagai kader-kader IPNU dan IPPNU, seperti jujur, terus ya berarti dalam keseharian kita walaupun itu dalam lingkup kecil kita harus menerapkannya, menerapkan kejujuran. Misal kejujuran kalau di dalam pelajar kan saya seneng ya masalah contek mencontek, nah itulah mulai dikurangi hal-hal yang seperti itu. Terus yang kedua itu tolong menolong. Lah jiwa tolong menolong itu berarti kan memunculkan jiwa kemanusiaan ya.
tolong menolong berarti menolong sesama manusia yang sedang membutuhkan. Terus apalagi adalah adil, bagaimana kita menempatkan sesuai dengan proporsionalnya. Iya. Seperti Iya. itu. Jadi organisasi IPNU dan IPPNU itu juga bisa membentuk karakter dari seseorang gitu ya. Betul. Selain dari pendidikan formal gitu. Oke. Karena rekan dan rekanita itu dari tim kaderisasi pelajar NU Batang. Lalu sistem kaderisasi seperti apa yang diterapkan oleh pelajar NU Batang? Gimana? Oke. Untuk Yang membentuk yang pengadilan. pertama yang harus kita menjadi catatan adalah bahwa kader itu adalah bukan objek, tapi adalah sama subjek. Jadi kita tuh subjek, kader adalah subjek. Dan itu adalah berupa manusia. Bukan suatu hewan atau bahkan seperti mesin yang terserah kita mau diapakan. Maka dari itu bahwa unsur-unsur organisasi itu atau unsur-unsur kemanusiaan di dalam ruang organisasi itu yang pertama adalah harus memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Iya, Yang betul kedua sekali. harus memiliki nilai-nilai spiritualitas. Yang ketiga ada nilai-nilai intelektual dan yang terakhir adalah memiliki nilai-nilai emosional. Sehingga yang kita bentuk hari ini itulah dengan nilai-nilai itu. Dengan nantinya disesuaikan dengan ada macam-macam model kaderisasi, ada macam kaderisasi non formal, macam kaderisasi formal dan macam kaderisasi informal. Nah dari itu dalam gerakan taktisnya agar organisasi itu berjalan dengan sistematis dan sustainable dan tentunya adalah mampu memberikan kontribusi yang jelas, organisasi kan penuh arah. Iya, betul. Karena kalau terkadang kita sudah tahu Google Map tapi nggak bisa membacanya pun akan kesasar. Nah, maka dari itu bagaimana ruang organisasi itu adalah memiliki acuan. Iya, betul. Lah acuan dari kita itu hari ini pengurus cabang IPNU PPNU membuat namanya adalah Renstra. Renstra itu adalah rencana strategi kaderisasi. Dan di situ memiliki poin-poin tadi ada ikatan emosional, ikatan spiritual, nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai intelektual. Yang nanti pada poin khususnya dalam kaderisasi kita sudah membentuk namanya adalah modul kaderisasi. Tapi yang pada poinnya yang saya syaratkan adalah soal renstranya saja. Lah soal modul nanti biar dijawab oleh Mbak Lita. Saya fokusnya di itu rencana strateginya itu. Karena biar mengapa organisasi ada rencana strategi, yaitu segala sesuatu yang tidak ditarget itu tidak akan jelas hasilnya. Lama dari itu rencana strategi itu adalah tolak ukur keberhasilan organisasi kita dalam melakukan pergerakan-pergerakannya. Begitu dari saya. Oke, keren sekali. Jadi dalam pengkaderan pelajar NU Batang itu bukan hanya untuk sekadar ngader, tapi juga dari pengkaderan itu mengutamakan nilai kemanusiaan Iya, tadi. betul. supaya kader-kader dari IPNU dan IPPNU itu bisa dalam melakukannya itu bisa secara hikmat dan nikmat gitu ya. Oke, kalau menurut rekanita sendiri gimana? Oke, sistem kaderisasi di IPNU PPNU Iya. Batangnya saat ini menambahi saja kita kan lagi gencar-gencarnya mempraktekkan kaderisasi comment story. Tapi bukan gimana untuk itu? baperisasi ya, kaderisasi comment story kok kaderisasi Baperisasi. baperi itu bukan, tapi kaderisasi comment story itu kita berawal dari karena di sini kan sudah mulai eranya era digitalan. Nah, kita kan kader IPNU itu kan dari mana-mana saja. Nah, kita spesifikasikan dulu lah ke pengurus, kayak di pengurus misal kita mulai kaderisasi dengan cara komen-komen story sedang apa, terus kesibukannya apa. Nah, kalau manusia itu kan ketika dicukupi dalam rasa rasa kemanusiaan, rasa oh ternyata Mbak Lita itu peduli ya, oh ternyata rekanita Ais itu peduli ya dengan saya, takon saya sedang apa dan lain sebagainya. Pada akhirnya kan mereka akan menemukan kenyamanan di organisasi dan tidak istilahnya mereka tidak akan ewoh lah nek bahasa Jawane ke ewoh. Ewoh itu apa? Ewoh itu bahasanya rekuh apa sih namanya? Sungkan, tidak bakal sungkan untuk berkontribusi, tidak sungkan-sungkan berkontribusi secara penuh ke dalam organisasi karena wong aku wes dianggap sedulur kok karo Mbak Kae, nyatane Mbak Keke wes seneng ngomeni story, seneng ngajak jalan-jalan aku. Nah, seperti itu kita mulai dari kaderisasi informal sing nongkrong-nongkrong asyik tapi ngopi tetap Ngopi. walaupun kita tanya-tanya terkait kehidupan dia tapi kita juga agak sedikit disesepi dengan keilmuan mungkin membahas terkait bagaimana sih kondisi pelajar saat ini. Nah, disesepi dengan hal-hal yang seperti itu. Oke, pertanyaannya sekarang sudah menerapkan itu? Alhamdulillah kemarin sudah ya. Sudah. Dan menurut dari rekan-rekan kita hasilnya selama perkembangan ini gimana? Saya dulu.
Terserah deh, ya udah rekan. Jadi yang pertama bahwa organisasi itu adalah jangan terjebak terhadap hal-hal seremonial. Iya. Jadi tolak ukur keberhasilan organisasi itu tidak, salah satunya tidak hanya sekadar bagaimana caranya bisa menciptakan acara mewah dan seterusnya. Oke. Tapi karena kita adalah organisasi kaderisasi, maka yang paling utama adalah bentuknya pengawalan. Entah mau formal, entah mau non formal, entah mau sampai informal, sampai membentuk modul, goalnya satu, bagaimana pengawalan. Nah, yang mengakui tidak diakui, yang lemah di organisasi kita itu adalah namanya proses mentoring atau pengawalan. Justru itu adalah hal yang penting. Lah maka dari itu, apa sih yang harus dilakukan hari ini adalah bentuk-bentuk mentoring. Hari ini dengan kita membentuk, kemarin itu ada Latin dan Latpel. Oh iya. Latin dan Latpel itu ya kader-kadernya disiapkan untuk instruktur dan pelatih yang hari ini bisa dilihat setiap lakmut pasti kalian akan dikawal oleh tim yang sudah kita siapkan. Begitu untuk sementaranya masih itu. Dan terdekat jangan lupa kita juga akan fokus di latihan kader utama atau lakut. Itu kita fokus bagaimana caranya menata kaderisasi, sekali lagi dalam bentuk konsepnya adalah bentuk pengawalan, bukan pada hal-hal yang seremonial. Oke, begitu. Jadi memang dalam berorganisasi itu harus membentuk chemistry terlebih dahulu ya. Betul itu. Supaya organisasi itu bisa berjalan dengan, jadi ketika kader itu sudah mendapatkan chemistry, mau sesakit hati apapun itu pasti akan tetap mau menghidupi organisasi itu kan. Iya, dari betul. pengalaman gitu kan. Iya. Selama berorganisasi. Oke, kalau menurut rekan Nita sendiri gimana dari bentuk-bentuk pengawalan itu? Gimana rekan? Oke, kalau bentuk-bentuk pengawalan kaderisasi salah satunya itu kalau tadi sudah dalam hal sing informal, berarti Ya. ini sing formalnya kita itu menerbitkan buku modul kaderisasi. Nah, buku Gimana modul. itu? Nah, ini. Buku modul kaderisasi ini nantinya bisa digunakan untuk teman-teman rekan dan rekanita untuk belajar. Ya, jadi kan kemarin-kemarin itu kan modul kaderisasi itu kan masih berbentuk satuan yang dari pusat dan itu banyak sekali materinya. Nah, dari banyak materi itu, kita dari tim kaderisasi itu sudah menyederhanakan sesuai dengan kebutuhan teman-teman dari pelajar NU Batang. Pernah sih butuh ke konco-konco kan materi apa saja. Nah, itu diringkas, ya kita ringkas dalam bentuk modul, dan modul ini alhamdulillah kemarin sudah launching di salah satu acara kita di Ruang Hampa, tapi saya lupa di tanggal berapa itu, pokoknya di Ruang Hampa itu sudah kita launching, dan alhamdulillah saat ini juga di beberapa acara yang sudah kita lewati, maka setelah dalammu juga modul itu sudah digunakan oleh peserta untuk sebagai apa ya, gambaran umum ketika pedomannya ketika mereka hendak mengikuti kegiatan Makesta dan Lakmut. Oke, tadi kan kita sudah membahas mengenai apakah IPNU dan juga IPPNU itu masih relevan ketika diterapkan ketika kita ikuti dalam era-era sekarang gitu. Tadi juga sudah berbicara mengenai manfaatnya juga gitu. Sekarang closing statement nih, memberikan pesan dan juga pesan-pesan kepada pelajar NU yang ada di Kabupaten Batang. Silakan rekan. Oke, kalau dari saya, Bung Hatta pernah mengatakan tujuan dari ilmu adalah mencari dan membela kebenaran. Organisasi kita adalah organisasi yang bersifat keterpelajaran. Maka dari itu jadikan organisasi sebagai alat perjuangan untuk mencari dan membela kebenaran. Siap, keren sekali ini ya. Kalau dari rekan Nita sendiri gimana nih? Kalau tadi udah serius-serius, saya serius tapi tampilannya guyon ini Gitu. rekan-rekan. Tetap salah ini. Oke, kalau tadi closing statement, ini closing statement tapi bentuknya pantun. Gimana? Ikan teri, sambal terasi. Cakep. Nah, kaderisasi happy, kaderisasi koberisasi. Siap, beri tepuk tangan untuk tim kaderisasi kita. Oke, terima kasih kepada rekan dan rekanita yang sudah menonton podcast pada episode kali ini. Kita akan berjumpa pada podcast selanjutnya. Dari saya dan juga dari tim kaderisasi, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.